Di balik lembaran-lembaran tua sebuah kitab, tersimpan mutiara hikmah yang tak lekang oleh waktu. Kitab itu bernama Al-Ushfuriyah, bukan sekadar kumpulan cerita, tetapi untaian kisah penuh makna. Kisah para ulama, orang-orang saleh, dan hikmah kehidupan yang menggetarkan hati. Dari kisah seekor burung kecil, hingga pelajaran besar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap kisah mengajak kita merenung, menyentuh hati, membangunkan jiwa. Bersama kami, mari selami kisah-kisah pilihan dari kitab Al-Ushfuriyah, karena dari kisah, iman kita bisa tumbuh. Dan dari hikmah, hidup kita bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah Ta'ala, di sebagian surau atau masjid kaum muslimin, kita sering mendengarkan jamaah sholat 5 waktu. Setelah membaca wirid, mereka membaca surat Al-Ikhlas. Ada yang membaca 3 kali, ada yang membaca 7 kali, ada yang membaca sampai 11 kali. Apakah kalian tahu apa faedah membaca surat Al-Ikhlas? Bagaimana surat pendek penuh ketauhidan ini diturunkan? Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah Ta'ala. Bayangkan, hanya dengan membaca 1 surat yang pendek ini, pahalamu bisa setara dengan 100 orang syuhada, dijanjikan rumah di surga dari intan merah, bahkan diselamatkan dari siksa neraka. Tapi mengapa begitu banyak dari kita yang masih melupakannya? Ini bukan sekadar bacaan. Ini adalah kekuatan tauhid. Inilah surat Al-Ikhlas. Simak kisah lengkapnya, dan biarkan hatimu tersentuh oleh keagungan kalam Allah. Namun sebelum masuk pada hadis dan kisah yang menyertainya, silakan torehkan komentarmu, dari mana asalmu, agar dapat meramaikan channel ini dan insya Allah mendapatkan banyak berkah dan manfaat. Terima kasih juga atas like-nya, subscribe-nya, share-nya kepada handai tolan dan sesama sahabat. Semoga dapat menambah pahala jariah Sobat Muslim Cawani semua. Mari kita simak kisah hikmahnya dari hadis yang ke-16 ini. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas setelah sholat subuh sebanyak 10 kali maka tidak ada suatu dosa yang menimpanya pada hari itu meskipun setan berusaha menggodanya. Surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Surat itu memiliki 4 ayat, 15 kalimat, dan 47 huruf. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali maka ia diberi pahala sebanyak pahala 100 orang mati syahid. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali maka seolah-olah ia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 2 kali maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 3 kali maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya sebanyak 11 kali maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Sobat Muslim Cawani yang berbahagia, berikut asbabun nuzul, atau sebab-sebab turunnya, surat Al-Ikhlas. Sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas adalah bahwa Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdillah, Abu Al-Aliyah, Asy-Syafi'i dan Ikrimah, semoga Allah meridhai mereka, berkata, pada saat itu, orang-orang kafir Mekah tengah berkumpul. Di antaranya adalah Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, dan lain-lain. Mereka berkata, hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Apakah berasal dari emas, perak, besi atau tembaga? Karena Tuhan-Tuhan kami adalah berasal dari benda-benda itu. Mendengar pertanyaan orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku adalah utusan Allah.
Sesungguhnya Allah tidak menyamai sesuatu. Aku tidak mengatakan kalau Allah itu adalah sesuatu. Kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Ikhlas ini dan ia berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, As-Somad adalah zat yang tidak memiliki perut, tidak makan dan tidak minum. Andaikan Allah itu memiliki perut, maka dia tentu membutuhkan sesuatu. Padahal dia itu tidak membutuhkan sesuatu apapun, melainkan segala makhluk membutuhkannya. Ada yang mengatakan bahwa As-Somad adalah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maksud lam yalid adalah Allah tidak memiliki anak yang kemudian nantinya mewarisi kerajaannya. Maksud lam yulad adalah Allah tidak memiliki bapak yang memberikan warisan kepadanya. Maksud walam yakun lahu kufuwan ahad adalah bahwa Allah tidak memiliki lawan, tidak memiliki saingan, tidak memiliki sesama, dan tidak ada siapapun yang menyamainya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas adalah sesungguhnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pergi menuju Madinah, maka orang-orang kafir Mekah berkumpul di pintu jalan Nadwah, yaitu jalan perkampungan Abu Jahal. Mereka berkata, barang siapa membawa Muhammad atau kepalanya kepada kita maka kita akan memberinya 100 unta yang merah yang hitam biji matanya. Kemudian ada seorang laki-laki bernama Suraqah bin Malik berdiri dan berkata, Aku akan membawa Muhammad kepada kalian. Akhirnya, mereka pun menanggung harta unta tersebut untuknya. Pada suatu hari, Suraqah mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berhasil menyusulnya. Ia menghunuskan pedangnya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanah menahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bumi untuk menahannya hingga kaki kuda Suraqah amblas ke dalam tanah setinggi lutut. Kemudian Suraqah berkata, Wahai Rasulullah, ampuni aku, ampuni aku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan Suraqah terselamatkan. Setelah beberapa saat, Suraqah kembali menghunuskan pedang untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanah kembali mengamblaskan kaki kudanya hingga sampai pusar. Ampuni aku, ampuni aku. Aku tidak akan melakukannya lagi, kata Suraqah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan Suraqah pun terselamatkan. Kemudian Suraqah turun dari kudanya dan mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan unta beliau. Kemudian ia berkata, Wahai Rasulullah, beritahu aku, siapakah Tuhanmu yang memiliki kekuasaan semacam ini? Apakah terbuat dari emas atau perak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepala dan diam sebentar. Kemudian Jibril turun dan mengatakan, Katakanlah, Hai Muhammad, Allah adalah zat yang Maha Esa. Allah adalah zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak ada satupun yang menyamainya. Katakanlah, Hai Muhammad, Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Dia telah menciptakan pasangan-pasangan dari kalian dan untuk kalian dan juga menciptakan pasangan-pasangan dari binatang-binatang ternak. Tidak ada sesuatu yang menyamainya. Dia adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengar penjelasan Rasulullah, Suraqah berkata, Wahai Rasulullah, tuntun aku masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunnya masuk Islam. Kemudian Suraqah masuk Islam dan keislamannya menjadi baik. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah mendengarkan asbabun nuzul surat Al-Ikhlas, mari kita dengarkan kisah tentang faidah surat Al-Ikhlas di dalam kisah berikut. Al-Ikhlas adalah pelebur hutang. Diceritakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di pintu kota Madinah. Tiba-tiba ada jenazah mayit laki-laki lewat yang digotong oleh orang-orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah mayit itu masih memiliki kewajiban hutang? Orang-orang menjawab,
ia masih memiliki kewajiban membayar hutang 4 dirham. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku tidak akan melakukannya lagi, kata Suraqah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan Suraqah pun terselamatkan. Kemudian Suraqah turun dari kudanya dan mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan unta beliau. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahu aku, siapakah Tuhanmu yang memiliki kekuasaan semacam ini? Apakah terbuat dari emas atau perak?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepala dan diam sebentar. Kemudian Jibril turun dan mengatakan, "Katakanlah, hai Muhammad, Allah adalah Zat yang Maha Esa. Allah adalah Zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak ada satupun yang menyamainya. Katakanlah, hai Muhammad, Allah adalah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dia telah menciptakan pasangan-pasangan dari kalian dan untuk kalian dan juga menciptakan pasangan-pasangan dari binatang-binatang ternak. Tidak ada sesuatu yang menyamainya. Dia adalah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat." Mendengar penjelasan Rasulullah, Suraqah berkata, "Wahai Rasulullah, tuntun aku masuk Islam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunnya masuk Islam. Kemudian Suraqah masuk Islam dan keislamannya menjadi baik. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah mendengarkan asbabun nuzul surat Al-Ikhlas, mari kita dengarkan kisah tentang faidah surat Al-Ikhlas di dalam kisah berikut. Al-Ikhlas adalah pelebur hutang. Diceritakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di pintu kota Madinah. Tiba-tiba ada jenazah mayit laki-laki lewat yang digotong oleh orang-orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mayit itu masih memiliki kewajiban hutang?" Orang-orang menjawab, "Ia masih memiliki kewajiban membayar hutang 4 dirham. Sholatilah sendiri mayit itu. Karena aku tidak mau mensyolati orang yang ketika masih hidup memiliki kewajiban membayar hutang 4 dirham. Kemudian ia mati dan belum membayarnya." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril turun menemui Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, Allah menitipkan salam untukmu." Dia berkata, "Aku mengutus Jibril dengan menjelma seorang manusia dan membayarkan hutang mayit itu." Dia juga berkata, "Berdirilah dan syolatilah mayit itu karena ia telah diampuni. Barang siapa mensyolati jenazah mayit itu maka Allah akan mengampuninya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai saudaraku, Jibril, dari mana mayit itu mendapatkan kemuliaan ini?" Jibril menjawab, "Karena ia setiap hari membaca surat Al-Ikhlas 100 kali karena surat itu mengandung sifat-sifat Allah dan pujaan-pujaan untuknya." Allah berkata, "Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali seumur hidup maka ia tidak akan keluar dari dunia kecuali ia akan melihat tempatnya di surga. Terutama, barang siapa membacanya di sholat-sholat 5 waktu setiap hari sedemikian kali maka kamu akan mensyafaatinya besok di hari kiamat dan mensyafaati seluruh kerabatnya, yaitu orang-orang yang telah ditetapkan masuk neraka terlebih dahulu." Sahabatku, kita sering mengejar dunia, padahal surga bisa diraih dengan hal yang sangat sederhana. Surat Al-Ikhlas bukan hanya bacaan, tapi pernyataan iman yang paling murni. Jangan lewatkan setiap harimu tanpa membacanya. Karena bisa jadi itulah amal yang menyelamatkanmu kelak di akhirat. Bagikan video ini agar kita bersama masuk surga, satu demi satu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.